Pada pertengahan abad 20, di Harvard University, terlihat sepasang suami istri yang berprofesi sebagai dosen psikologi sedang menutup jam perkuliahan. Tidak hanya itu, dosen itu juga menawarkan mahasiswanya untuk menjadi sukarelawan penelitian yang sedang ia lakukan. Ya, itulah dia Profesor William Marston dan perempuan yang bergaya agak sedikit tomboy, sang istri Elizabeth Marston. Sepasang suami istri yang sangat terobsesi dengan hal-hal yang berbau psikologi. Beberapa hari pun berlalu. Terlihat William dan Ellie sedang bersantai di halaman memantau mahasiswa yang sudah mendaftarkan diri. Fokus William pun tertuju pada seorang mahasiswi yang terlihat cantik dan baik hati. Ya, dialah Olive Byrne, mahasiswi kandidat utama yang dia anggap cocok dengan teori yang sedang ia teliti. Namun terlihat Ellie yang cemburu dan khawatir jika suaminya malah kepincut dengan kecantikan yang Olive miliki. Itu terjadi ketika secara tidak sengaja Olive dan Ellie bertemu pada suatu ruangan. Tidak terduga, Ellie secara frontal memberi peringatan yang sangat mengejutkan. Ellie memperingatkan Olive untuk tidak menggoda suaminya ketika sedang melakukan penelitian. Tentu itu membuat Olive kaget dan tercengang. Belum melakukan apa-apa, ia sudah diberi peringatan yang seolah mengancam perasaan. Bahkan, itu membuat Olive menjadi ketakutan. Dan pada lain waktu ketika ia bertemu William, ia mohon William untuk mengundurkan diri sebagai sukarelawan. Oh, and if you fuck my husband, I'll kill you. I just don't know why she would say such awful things. Excuse me. William yang mengetahuinya pun segera melerai mereka berdua. Lalu, ia pun mengajak mereka untuk pergi ke sebuah bar demi mencairkan suasana. Walaupun itu tidak berhasil membuat ketegangan mereda, namun setelah itu, mereka malah memberikan Olive pertanyaan-pertanyaan aneh yang tidak terduga. Pertanyaan seperti bagaimana jika seorang wanita memiliki alat kelamin seperti pria, dan bagaimana jika seorang wanita memiliki posisi dan kekuasaan yang sama seperti pria. Tentu, itu membuat Olive menjadi tidak nyaman dibuatnya. Namun tidak lama, William pun segera menyadarinya. Lalu, ia pun mengalihkan pembicaraan mengenai silsilah keluarga Olive, yang ternyata Bibi Olive adalah pejuang feminis terkenal pada zamannya. Itu membuat Olive kembali tersenyum dan merasa nyaman, dan pada akhirnya setuju untuk melanjutkan kerjasama. Will you join us? Yes. Yes! Keesokan harinya, terlihat William mempresentasikan teori yang sedang ia teliti pada saat jam perkuliahan. Ya, itulah dia dysteori, sebuah teori yang mengkategorikan manusia menjadi 4 macam kepribadian. Sebuah teori yang terdiri dari dominance atau kekuasaan, inducement atau bujukan, submission atau kebutuhan, dan compliance atau kerelaan. Begitulah sekiranya yang William katakan, dan dari situlah cerita akan berfokus tentang bagaimana teori itu dikembangkan. Lalu kita diperlihatkan bagaimana penelitian kepribadian pertama dilakukan. Bermula pada suatu malam, terlihat William, Olive, dan Ellie sedang akan mulai penelitian. Mereka mulainya dengan secara diam-diam menyuruh Olive untuk bergabung dalam suatu kegiatan. Sebuah kegiatan kemahasiswaan dengan ritual yang aneh dan mencengangkan. Walaupun sempat menolak karena merasa geli, tapi karena sudah terikat perjanjian, kegiatan itu pun tetap Olive lakukan. She's a baby and needs to be punished. Tentu, Olive yang tidak nyaman melakukan kegiatan itu dengan perasaan yang tertekan. Di sisi lain, terlihat William dan Ellie malah melihatnya dengan penuh kenikmatan. Bahkan, William sempat melakukan hal yang menimbulkan suasana keintiman. Entah mengapa mereka melakukannya, tapi yang jelas, itu adalah sebuah eksperimen yang absurd
menggelikan. Namun ternyata eksperimen itu mengalami kegagalan. Olive yang melakukan eksperimen dengan kondisi yang tertekan tidak bisa mengungkapkan apa yang ia rasakan. Bahkan, ia sempat mengada-ngada mengenai perasaannya karena tidak ingin mengecewakan. Tentu, Ellie dan William sebagai ahli psikologi mengetahui bahwa Olive telah melakukan kebohongan. Itu membuat mereka malah menjadi kesal, dan terjadilah sebuah adu perdebatan. Tetapi tidak lama ketegangan itu mereda setelah Elizabeth menyadari sebuah fenomena. Ketika Olive berbohong, ia menyadari bahwa jantung Olive berdetak tidak biasa. Fenomena yang membuat sebuah petunjuk pada penelitian mereka yang lainnya, buat suasana yang tegang kembali menjadi ceria. Ya, itulah dia, alat pendeteksi kebohongan. Ternyata selain meneliti disteori, Ellie dan William juga sedang mengembangkannya. Karena itulah, fokus mereka pun beralih untuk melakukan persiapan mencoba hasil fenomena. Is your name William Moulton Marston? Yes. True, false positive. Where do you live? Louisiana. Namun, ketegangan kembali tiba setelah Elizabeth mengetes William dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terduga. Ya, Ellie menanyakan perasaan William terhadap Olive yang saat itu sedang duduk di depannya. Tentu, demi menghargai istrinya, William tidak mengatakan yang sebenarnya. Tapi, apalah daya, alat itu berhasil berfungsi dan mendeteksi kebohongannya. Are you in love with Olive Byrne? What? No. Itu membuat Elizabeth kecewa, dan saat tiba-tiba ia pun pergi dari sana. Olive dan William yang masih shock hanya bisa terdiam, tidak bisa berkata-kata. Tapi tidak lama, Olive tiba-tiba mengejar Ellie dan melakukan hal yang sulit dipercaya. I don't love him. I love you. Wanita itu mencium Ellie dan menyatakan perasaannya. Tindakan yang sekaligus mengungkap fakta bahwa Olive adalah seorang biseksual. Seseorang yang tidak hanya tertarik dengan lawan jenis yang berbeda, tetapi juga tertarik dengan lawan jenis yang sama. Sebuah tindakan yang seketika membuat Ellie terdiam kesal dan mengakhiri hubungan kerjasama. Olive yang rapuh hanya bisa menangis, merasa bersalah telah menjadi pengganggu hubungan mereka berdua. Sejak hari itulah terlihat mereka saling menjaga jarak, menjauhkan diri demi menghindari pertemuan. Namun, di sisi lain, pada suatu saat ketika William dan Ellie kembali menggunakan alat pendeteksi kebohongan, lagi-lagi terungkap sebuah fakta bahwa Ellie juga memiliki perasaan yang sama dengan apa yang Olive rasakan. Tidak cemburu atau terkejut keheranan, William malah merasa hubungan itu harus dilanjutkan. Ya, William berpikir tidak ada salahnya terdapat hubungan tiga insan yang saling memiliki rasa ketertarikan. Ia berambisi untuk menyatukan mereka bertiga, hidup bersama dan mewujudkan kebahagiaan. Oleh karena itu, keesokan harinya, Ellie dan William yang sudah menyelesaikan jam perkuliahan meminta Olive kesempatan untuk melakukan perbincangan. Ya, mereka meminta Olive untuk kembali melanjutkan penelitian. Tidak hanya itu, mereka secara terang-terangan mengungkapkan perasaan dan meyakinkan Olive untuk mewujudkan sebuah hubungan percintaan yang sebelumnya sudah mereka pikirkan. Olive yang masih kebingungan hanya bisa tersenyum mendengar apa yang mereka katakan. Tetapi terlihat pada suatu malam, Olive merenung tidak tenang, masih memikirkan apa yang William dan Ellie pagi itu katakan. Karena itulah Olive memutuskan untuk mendatangi Ellie dan William untuk melakukan perbincangan. What do you want? I don't know. That is a lie. Are you in love with me? No.
love with Elizabeth? No. Namun, tidak lama, bagaikan orang yang kebingungan, secara tiba-tiba ia pun pergi meninggalkan perbincangan. Dan ketika Ellie dan William mengejarnya untuk meminta penjelasan, di tengah keheningan, secara tidak terduga, mereka pun melakukan sebuah kegiatan yang sangat mengejutkan. Setelah kegiatan itu, terlihat hubungan mereka menjadi semakin dekat dan terlihat bahagia. Bahkan, Olive berani memutuskan untuk mengakhiri hubungan dengan tunangannya karena tidak ingin terbebani rahasia. Namun, ternyata kebahagiaan itu hanya bertahan sementara. Ya, pihak kampus yang telah mengetahui hubungan itu memecat mereka dari sana karena telah dianggap melanggar etika. Itu membuat pertengkaran terjadi di antara mereka. Elizabeth ingin mengakhiri hubungan, khawatir jika ini dapat mengganggu kehidupan mereka ke depannya. Di samping itu, William bersikeras mempertahankan dan berjanji akan mencari jalan keluar lainnya. Namun, tidak lama di tengah pertengkaran yang memanas, Olive pun mengatakan hal yang tidak terduga. I'm pregnant. Ya, karena Olive yang hamil, pada akhirnya Ellie pun terpaksa menerima dan melanjutkan hubungan mereka. Lalu, diperlihatkan Ellie dan William tidak tinggal diam mencari pekerjaan seadanya demi mencukupi kebutuhan hidup mereka bertiga. Tahun demi tahun setiap tantangan mereka hadapi bersama, hingga kerja keras itu berhasil membuat mereka memiliki tempat tinggal untuk membangun rumah tangga yang lebih sempurna. Terlihat, keluarga aneh itu sekarang menjadi lebih bahagia. East of the sun, the righteous path, near to the day. She does it because she loves him. Hingga pada suatu ketika, di saat William menempuh perjalanan pulang setelah melakukan pekerjaan, fokusnya teralihkan setelah melihat sebuah toko pinggiran. Sebuah toko kostum yang seketika membuat imajinasinya kembali menguasai pikiran. Di sana ia bertemu dengan pemilik toko bernama Charles Guyett dan melakukan perbincangan. William pun menyampaikan permintaan. Ia beralasan mencari sebuah kostum untuk istrinya pada hari Halloween yang akan datang. Namun, Guyett yang memperhatikan William dengan penuh keseriusan mengetahui apa yang sebenarnya William inginkan. Sepulangnya dari sana, terlihat William menunjukkan kepada Ellie dan Olive apa yang ia dapatkan. Ya, ternyata Guyett memberikannya beberapa gambar dewasa aneh yang William anggap sebagai apa yang selama ini teori gambarkan. Tidak hanya itu, ia juga memberitakan bahwa ia diundang Guyett untuk melihat sebuah pertunjukan. Namun, Ellie dan Olive merasa itu semua sudah keterlaluan. Apalagi terdapat gambar-gambar yang mengandung unsur pornografi, yang takutnya itu malah merusak pikiran. Namun terlihat hal itu tidak membuat William berhenti melakukannya. Lalu, keesokan harinya, terlihat William mengajak Olive dan Ellie untuk melihat sebuah pertunjukan yang Guyett katakan. Ya, sebuah pertunjukan aneh di mana seorang perempuan diikat menggunakan tali demi menunjukkan kenikmatan. Walaupun itu terlihat aneh, tetapi terlihat William yang menikmatinya dengan penuh kekaguman. Lalu, ia pun meminta Olive untuk menjadi objek pertunjukan. Namun, terlihat Ellie yang keluar masih menolak karena menganggap itu sudah kelewatan. Hingga ketika ia kembali ke dalam dan melihat Olive menggunakan pakaian yang Guyett sarankan, itu membuat Ellie seketika terhipnotis, tidak terkendali, berjalan ke atas panggung dan malah menjadi sang peraga pertunjukan.
Sepulangnya dari sana, terlihat William yang masih dalam pengaruh imajinasi menyampaikan sebuah ide untuk membuat wadah penggambaran disteori sama seperti yang Wyatt miliki. Sebuah penggambaran agar orang-orang lebih mudah memahami teori yang sedang ia kembangkan. Ya, seorang karakter wanita yang ia katakan terinspirasi dari kedua istri tercintanya. Karakter wanita yang teguh dan kuat seperti Elizabeth, lemah lembut seperti Olive, dan memiliki senjata untuk menghentikan kebohongan di dunia. Walaupun itu sempat membuat Ellie dan Olive tertarik mendengarnya, tapi mereka kemudian bertanya bagaimana William akan mengenalkannya. Karena itulah keesokan harinya, William mendatangi sebuah tempat yang terlihat sibuk dipenuhi orang-orang yang mengejar target pekerjaan. Semua tempat pembuatan komik milik Charles Gaines yang terlihat acuh karena melakukan banyak urusan. Ya, komik menjadi keputusannya agar idenya dapat dikenal banyak orang. Walaupun agak sedikit diabaikan, namun pada akhirnya Charles menerima setelah William menceritakan kisahnya dan memberikan sebuah proposal pengajuan. Bahkan Gaines juga menyarankan sebuah nama untuk pahlawan super yang William katakan. Wonder Woman. I like it. Ya, Wonder Woman, pahlawan super wanita yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Pahlawan super yang diharapkan dapat mengangkat derajat wanita. Sensation in a superhero craze that's sweeping the nation. They're calling her Wonder Woman. Terlihat idenya itu berhasil di pasaran. Semua anak dan pembaca komik sangat berantusias untuk membeli komik itu. Bahkan komik itu berhasil mendapat predikat komik terlaris tahunan. Itu membuat William dan keluarganya bertambah bahagia karena idenya yang selama ini dikembangkan sudah bisa dikenal banyak orang, bahkan juga dapat menghasilkan cuan. Namun kebahagiaan itu malah membuatnya lupa akan keadaan. Bermula pada suatu pagi ketika mereka akan melakukan kegiatan sehari-hari. Namun karena cuaca pagi itu yang sejuk dan dipenuhi kenyamanan, mereka pun menghentikan kegiatan dan malah kembali melakukan hubungan seksual aneh yang biasanya mereka lakukan. And that submission is pleasurable. Konflik pun dimulai ketika seorang tetangga bernama Molly saat itu mendatangi rumah ingin berbagi makanan. Karena sudah melakukan panggilan, tidak ada yang menjawab. Ia menganggap di rumah tidak ada orang. Lalu ia pun memasuki rumah dan ingin menaruh makanan. Tetapi secara tidak sengaja ia malah melihat mereka yang sedang melakukan hubungan. Itu membuat Molly seketika terkejut dan pergi dari sana. I'm so... Dan terlihat kabar itu pun tersebar di lingkungan masyarakat. Itu berakibat pada salah satu anaknya yang saat itu terkena kekerasan pembulian karena dianggap temannya berasal dari keluarga yang aneh. Itu membuat William menjadi emosi dan mendatangi rumah anak yang melakukan kekerasan untuk memberikan pelajaran. Tentu, ayah anak itu tidak tinggal diam dan malah menghina keluarga William, dan pada akhirnya terjadi sebuah adu kekerasan. Itu malah membuat nama keluarga mereka bertambah jelek di lingkungan perumahan. Bahkan itu membuat Olive terpaksa pergi meninggalkan rumah dengan harapan dapat memperbaiki keadaan. Tidak hanya sampai di situ, bisnis komiknya pun juga mengalami keterpurukan. Karena imajinasi William yang terlalu banyak memasukkan unsur-unsur kekerasan pornografi pada komik,
membuat Komisi Perlindungan Anak melakukan tindakan pemblokiran, yaitu membawa William pada suatu persidangan untuk diberikan beberapa pertanyaan. Namun, ketika di sidang, William malah dengan bangga dan keras kepala menceritakan kisahnya dari disteori hingga alat pendeteksi kebohongan, bersikeras akan tetap terus memperjuangkan apa yang telah dia lakukan. Itu membuat pihak Komisi Perlindungan Anak menjadi geram dan membawa kasus itu ke pengadilan. Itu membuat William menjadi emosi dan meninggalkan tempat itu dengan penuh kemarahan, hingga sebuah musibah pun terjadi secara tidak terduga. Ya, kesehatannya terganggu karena terlalu memikirkan banyak permasalahan. Perjuangannya pun pada akhirnya juga berhenti karena beberapa masalah kesehatan. Film ditutup dengan William yang berpidato mengenai kisah hidupnya dan juga kedua istri tercintanya. Bercerita mengenai Wonder Woman sebagai seorang wanita fantasi yang akan menjaga kebenaran dan membasmi kebohongan. Seorang pahlawan yang diharapkan menjadi inspirasi bagi kaum wanita untuk mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera. And I am the creator of Wonder Woman. My name is Dr. William Moulton Marston. Wonder Woman is a love letter. She is a fantasy. She makes them tell the truth. Wonder Woman is just a comic, but she's my life. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight.